Kuliah kita kali ini kita akan membahas tentang lintasan foton dan di sekitar benda bermassa M yang ruang waktu di situ digambarkan oleh matriks Schwarzschild. Namun kita tahu untuk foton partikel yang memiliki geodesic null tidak dapat kita parametrisasi menggunakan proper time tau. Yaitu beda dengan kemarin timeline, kita bisa lakukan parameter yang di tau sehingga kita bisa definisikan, misalkan kemarin x dot mu itu kita definisikan sebagai dx mu di tau, di mana tau sebagai parameter sekitar geodesic ya, geodesic. Nah, sekarang untuk kasus null atau untuk partikel massless kita tidak bisa menggunakan tau karena definisi proper time itu tidak dikenal oleh benda tidak bermassa, sehingga kita dapat melakukan atau menggunakan parameter affine agar kita bisa, atau memerlukan parameter affine agar kita bisa mendefinisikan atau memparametrisasi kurva geodesic untuk null. Kita katakan parameter affine kita sebagai sigma, maka di sini kita dapat tuliskan misalkan x dot mu dalam kasus massless itulah dx mu di sigma. Oke. Nah, sekarang untuk kasus massless atau null, partikel massless yang menempuh lintasan geodesic null, maka ds square-nya akan 0 dan ds square itulah di sini kita bisa tuliskan kemarin kita bisa parametrisasi bahwa g mu nu dx mu di sigma dx nu di sigma itulah 0 karena metrinya 0. Ya, ini mengindikasikan kebersamaan g mu nu. Dengan definisi ini kita dapat tuliskan menjadi x dot mu x dot nu ke 0, atau dalam ungkapan yang lebih kompak kita tuliskan ini menjadi x dot mu sama dengan 0. Nah, persamaan yang kita bisa dapatkan itu sama dengan yang kemarin kita sudah tuliskan untuk timeline, terutama untuk persamaan yang pertama itu 1 minus 2 mu dibagi r t dot sama dengan k, karena kemarin kita punya Lagrangian itulah g mu nu x dot mu x dot nu, jadi ini berlaku baik dia bersifat null atau time-like ya, jadi ini variasi terhadap t, parameter x mu saya sama dengan t dan x dot mu saya sama dengan t dot, itu perakas 0 ini, karena ini persamaan terdapat. Lantas yang keempat, ketika mu sama dengan 3, mu sama dengan 0, bisa dapatkan dari persamaan Euler Lagrange sama dengan yang kasus time-like kemarin, itu ini H ya. Nah, untuk persamaan yang satu lagi yaitu kita bisa gunakan dari g mu nu x dot mu x dot nu sama dengan 0, itu dengan kita untuk matriks Schwarzschild, g mu nu Schwarzschild adalah c square 1 minus 2 mu dibagi r e dot square minus r dot square divided by 1 minus 2 mu divided by r, lantas minus r square phi dot square 0. Oke, ini persamaan dari sini. Nah, dengan memasukkan t dot ke sini dan sama persis dengan cara yang kemarin psi dot saya ke sini, maka kita bisa bersamaan r dot square plus h square r square 1 minus 2 mu divided by r adalah c square k square. Jadi ada h dan ada k, itu datang dari memasukkan substitusi t dot ke sini dan phi dot ke sini. Nah, sama triknya dengan ketika kita membahas massive particle, yaitu dengan menggunakan parameter time-like sebagai affine parameternya, kita definisikan bahwa R sama dengan super U, dan kita lakukan di R di, ini berarti R dot inilah di R di sigma ya, bukan di tau lagi, karena sekali lagi parameter affine kita bukan lagi tau tapi sigma. Lantas phi dot saya adalah
di phi di sigma. Dan oke, saya lupa, diskusi kita tetap masih bicara ekuatorial di sini. Maka kita di sini kita bicara ekuatorial yaitu theta dot sama dengan 0, dan kita diskusi pada theta sama dengan pi di per 2, jadi beda-beda ekuator. Nah, sehingga ya di sini kita akan bahas ini tidak theta dot, yang ada phi dot, r dot, dan t dot dari metrik yang ini. Oke, di r di tau kita di sigma adalah di r di phi di sigma, dan di sigma adalah ini phi dot saya dan phi dot saya yang ini. Maka kita sebagai h dibagi r square di r di phi, dan kita bisa tuliskan juga ini sama dengan h dibagi r square, atau dengan menuliskan bahwa s minus per u, maka ini hu square, ini berarti d seper u di phi ya, sama dengan hu square, ini berarti minus seper u square di sini, lantas ada du di phi, u square cancel out, sehingga ini sama minus h square, minus h du di phi. Sehingga persamaan yang ini kita bisa tuliskan menjadi dengan mengganti bahwa ini sebagai r dot ya, maka r dot square menjadi h square du di phi square, lantas tambah yang ini berarti h square, ini di per u, jadi u square karena per r square, 1 minus 2 mu u plus sama dengan c square k square, dan ini adalah konstan. Nah, sekarang saya bisa coret h square menjadi ini menjadi super h square ya, h square yang itu. Lantas dari persamaan ulang saja biar clear, square ditambah u square 1 minus 2 mu u, ini sama dengan c square k square divided by square. Lantas di sini saya turunkan terhadap di phi semuanya. Oke, maka ini menjadi 2 du di phi di square u di phi square tambah menjadi turunan Leibniz ya, jadi ini dulu 2u du di phi dikalikan 1 minus 2 mu u plus u square, nah ini turunnya menjadi minus 2 mu du di phi ya, di phi itu. Karena di sini mu itu konstan, itu massa, jadi mu adalah gm dibagi c square, ini konstan, yang ini juga konstan, maka ini 0. Nah sekarang saya tulis hilangkan 2 du di phi nya, ini ada juga ini dicoret yang 2 dan du di phi, sehingga sama-sama jadi du di phi square plus ini ada u di sini, u kali 1 minus u kali 2 mu u, berarti 2 mu u square, ini minus mu u square equal 0. Jadi kita punya persamaan di square u di phi square plus u itulah 3 mu u square. Nah, kalau saya kembalikan ke notasi tadi, mu adalah ini, maka persamaan ini menjadi d square u di phi square plus dengan 3 gm divided by c square u square. Nah ini persamaan ya saya radius atau inverse radius terhadap phi untuk partikel tidak bermassa yang lintasannya mengikuti null geodesic. Nah, minggu lalu kita sudah belajar hal serupa tapi untuk kasus partikel bermassa atau time-like particle, dan dimana ya jenisnya geodesic time-like.
kalau kita bandingkan dari minggu lalu, maka satu suku di sini yang tidak muncul adalah plus GM dibagi dengan H square. Jadi kalau persamaan, kalau misalnya kita lihat setelah minggu lalu, maka persamaan untuk seperti ini ultra phi, persamaan diferensialnya adalah sama hanya dengan menambahkan ini di kasus timeline. Okay. Harus itu bedanya. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus lintasan foton radial. Nah, kata radial itu mengindikasikan bahwa phi dot saya adalah 0. Tentu kita juga bicara kasus untuk ekuatorial, maka juga masih valid kondisi theta dot sama dengan 0. Dan kita bicara theta sama dengan pi per 2 itulah theta yang kita discuss. Nah, untuk kasus ini persamaan kita sekarang jadi lebih sederhana, yaitu G mu nu x dot mu x dot nu sama dengan 0, maka J00 T dot square plus G atau GTT atau G11 R dot square sama dengan 0, karena phi dot sudah 0. Maka dari situ kita punya persamaan 1 minus 2 mu per R dan sini C square T dot square minus R dot square 1 minus 2 mu divided by R equal 0. Maka sebisa persamaan dengan, kalau menurut saya kita bisa tuliskan sini R dot T dot itu adalah di R di sigma di T di sigma ya, maka bisa kita tulis sebagai dr di T, maka R dr dt dengan memukat persamaan kita bisa tuliskan sebagai karena d kuadrat plus minus C 1 minus 2 mu divided by R. Nah, ini bisa mendapatkan solusinya. Jadi ya kita lihat sekarang pusat ini R sama 0, maka kita tahu bahwa lintasannya kalau misalkan in berarti di R dt, yaitu yang diamati oleh pengamat yang jauh atau observer yang jauh dari time ini menurut dia misalkan, maka di R dt sama dengan 0 lebih cepat 0, ini negatif berarti dia ingoing, berarti radiusnya makin lama mengecil. Sementara kalau dia outgoing, di R dt itu akan lebih cepat 0. Jadi ini milik yang plus itu milik out, yang minus itu milik in. Nah, sekarang untuk solusi daripada time t, kita misalkan integral sini, maka misalkan kalau misalkan untuk out kita punya persamaan misalkan dt sama dengan dr divided by c 1 minus 2 mu r ya. Maka kalau saya lakukan integral sini t itu sama dengan integral daripada atau dt, jadi ini integral, ini juga integral c 1 minus 2 mu divided by r, maka hasil yang terdapatkan adalah t sama dengan r plus 2 mu ln dari nilai absolut r minus 2 mu minus 1 ini plus konstan, dan untuk ingoing dengan trik yang sama kita bisa lakukan beresnya kena minus. Oke, persamaan lah dt minus dr ya, c 1 minus 2 mu divided by r. Maka kalau melakukan integrasi dua sisi ini, maka kita dapat persamaan t is equal to minus r minus 2 mu ln r 2 mu minus 1 lantas plus konstan. Nah, ada hal menarik yang kita bisa lihat dari persamaan ini. Mungkin ini cukup complicated, tapi kita lihat ke dr dt yang di sini ya, dr dt, atau mungkin ulang sini dr dt saya lah plus minus c lantas tadi 1 minus 2 mu divided by r. Oke, very good. Nah, sekarang lihat untuk kasus r goes to infinity, artinya ketika lintasan yang kita tinjau itu masih jauh dari
dari pusat gravitasi atau R equal 0, maka di sini kita punya persamaan dr dt C adalah plus minus C. Nah, ini lintasan yang dipenuhi oleh light cone. Jadi kalau misalkan kita kemarin atau di bab awal kita belajar tentang special relativity, kita bicara kurut cahaya, ini CT, ini R atau X, tapi bisa juga pakai R di situ. Maka kita ingat bahwa kurut cahaya itulah, kalau untuk cahaya akan menempuh seperti ini, jadi di mana gradiennya adalah plus minus C, oke, atau kalau saya bagi R dt itulah plus minus C. Jadi plus yang ini dan minus yang ini. Nah, sorry. Memang untuk kalau saya pakai tanda minus ini, maka ini harusnya X dan inilah sumbu Y, dan jadi kalau kita pakai dari sini seperti, maka kita punya R adalah akar daripada X kuadrat plus Y kuadrat. Tapi ya kita bisa pahami kenapa rasio atau gradien pada spasial dibagi temporal adalah plus minus C lah, itu pada R infinity itu kita yang cahaya. Nah, sekarang kita lihat ketika R itu mengecil, dan terutama ekstrimnya pada saat R goes to M, maka kita lihat di sini ini akan bernilai 0, sehingga di R dt saya itu akan bernilai 0. Artinya apa? Itu adalah kalau di sini saya punya gradien, nah maka di sini saya lihat kalau misalkan saya pakai ini misalkan R ke sana dan ini CT atau T, maka garisnya yang tegak seperti ini lah gradiennya. Atau kalau saya tuliskan ini makanya dt dr itu equals to infinity, maka itu garis yang tegak gitu ya, gradiennya tak hingga. Artinya kalau kita gambar misalkan ini saat R equals 0 di sini, nah di sini misalkan R sama dengan 2 mu, di sini misalkan lebih jauh, di sini lebih jauh sekali kata hingga, maka di sini saat kurut cahaya itu seperti itu ya. Nah, ketika dia mendekat di sini misalkan, maka persamaan ini mengatakan kurut cahaya itu yang seperti ini. Jadi kurvanya tegak seperti ini. Oke, artinya apa? Dan ini kan R dt, maka ketika cahaya itu, atau misalkan ketika cahaya itu pada saat R to mu, maka dia akan tidak bisa lepas. Makanya di sini artinya ketika misalkan di sini kirim sinyal, maka suatu saat akan sampai di posisi yang menjauh dari sumber pada waktu tertentu. Tapi di sini saya akan merambat, artinya dari sini saya tidak bisa sampai ke pengamat di luar daripada ini termasuk sebagai horizon kalau nanti kita bicara lubang hitam. Nah, di sini saya sampaikan cara memahami fenomena yang cukup unik daripada persamaan yang untuk gerak foton radial ini, hanya dari persamaan gradien ini. Tapi kalau misalkan nanti kita bisa coba memplot ini di mungkin matematika atau Maple, kita akan bisa lihat kurva-kurva yang memenuhi persamaan itu, misalnya seperti ini, dan kita bisa lihat maksud daripada kurut cahaya ketika dia mendekati R2M, maka sebuah fenomena yang menarik akan terjadi. Atau misalkan juga bukan di dalam seperti ini, kita bisa lihat seperti itu. Nah, lebih jauh kita bisa lihat karena di sini dr dt-nya adalah 0 atau dt dr-nya adalah tak hingga, maka gradien kemiringan daripada kurut cahaya adalah tegak itu, maka ketika cahaya merambat di permukaan ini, maka dia akan tegak pada garis lurus ke atas, sehingga di dalam waktu tak hingga untuk keluar. Artinya pengamat di luar tidak akan pernah mendapati sinyal yang atau gelombang elektromagnetik yang terpancarkan dari atau dihasilkan dari R sama dengan 2M ini, meskipun kita tahu bahwa kalau misalkan artinya kalau misalkan sebuah benda ditarik ke sana ke dalam R menuju 0 karena gravitasi, maka si pengamat akan melihat benda ini oleh karena adanya foton yang sampai ke dia. Jadi kalau digambarkan di
Di sini misalkan gambar yang lebih baik, misalkan di pengamat di sini lantas misalkan sebuah benda tertarik masuk ke dalam R equal 0, gravitasi masuk itu, maka di sini benda masih bisa memancarkan sinyal ke pengamat karena ada, dan ini cahaya ya, cahaya di sini, maka sampai sana. Tapi kita tahu ketika sampai di R sama dengan 2 mu, cahayanya sudah mungkin seperti ini ya, di gambar mungkin tidak begitu baik, tapi artinya tadi cahayanya yang bisa ke sana, sekarang malah bergerak ke atas. Artinya agar sampai ke pengamat di sini dia butuh waktu tak hingga, artinya tidak pernah sampai. Itu saat si partikel ini masuk ke dalam tertarik ke R sama dengan 0. Tapi kita lihat di kuliah sebelumnya bahwa waktu proper tau yang diperlukan partikel bermasa ini yang dilihat oleh pengamat dari jauh itu untuk sampai ke posisi R sama dengan 2, R sama dengan 0 itu finite. Oke, untuk jarak yang finite dia akan butuhkan waktu yang finite untuk jatuh ke R sama dengan 0. Meskipun informasi yang dipancarkan oleh si benda ini ketika dia masuk dan ketika sampai di sini, maka cahaya akan merambat pada bidang R2 mu, artinya tidak bergerak karena gradiennya di sini di R dt itulah tadi adalah 0 ya. Di R dt artinya rate dalam radiusnya tidak berubah ya, ini diam tanda kutip dalam radius, sehingga cahaya butuh waktu hingga sampai ke pengamat. Jadi konsisten dengan apa yang kita pelajari minggu lalu. Ya, sekali lagi intinya benda masih butuh waktu proper time finite untuk jatuh ke R sama dengan 0. Nah, informasi yang dipancarkan oleh benda ini itu sinyal otomatik itu menempuh 0 geodesic, dan pada saat pada R sama dengan 2 mu, maka waktu diperlukan tak hingga agar sinyal sampai ke pengamat di luar daripada R2 mu. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan sebelumnya, yaitu d square u d phi square plus u is equal to 3gm divided by c square u square. Nah, sekarang kalau kita bicara radial, ini berlaku ini secara umum ya, baik di radial maupun angular dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara radial, maka radial geodesic, circular geodesic pada ekuatorial, maka sirkular itu berarti R-nya tetap, otomatis kalau R tetap maka U juga tetap, karena R sama per U ya. Jadi kalau R tetap maka U tetap, dan tetap baik dalam affine parameter ataupun phi. Maka sirkular itu membutuhkan di U di phi itu 0, dan juga otomatis di square U di phi square itu juga 0. Jadi semacam, jadi sekarang U adalah 3gm U square divided by C square, dan ini artinya seper R itulah 3gm kembalikan ke besaran aslinya seper R square, sehingga solusinya adalah R sama dengan 3gm divided by C square. Inilah jari-jari daripada gerak melingkar yang dibentuk oleh foton di luar sebuah benda bermasa M. Jadi kalau misalkan ini sebuah benda bermasa M punya jari-jari katakan saja tertentu, tapi ini jari-jari yang mungkin kalau misalkan ada sebuah foton bergerak melingkar di situ ya. Masalah stabil tidak stabil nanti kita bahas, tapi ya, persamaan ini mengatakan sedemikian, di mana inilah kalau saya kasih indeks misalkan kata saya R0, maka inilah R0-nya. Nah, sekarang kapan kita bisa melihat ini somehow? Bagaimana kalau misalkan itu untuk matahari, maka R0 saya itu adalah 3gm sun, matahari dibagi dengan C square. Nah, ini besarnya adalah 4,5 km kalau saya hitung. Nah, kita tahu bahwa jari-jari matahari
itu adalah sekitar 700.000 km. Jadi praktis ini dilam dan tidak akan mungkin dramatik kalau ada, tapi tentu tidak mungkin. Nah, sementara kalau kita, ya mungkin ini topik di kuliah berikutnya, tapi kita semua sudah pernah mendengar tentang lubang hitam atau black hole. Kalau saya jadikan matahari misalkan bisa jadi lubang hitam, black hole, maka massa yang sebesar itu harus dimanfaatkan ke dalam radius sebesar di Schwarzschild itu sebesar 3 km. Nah, jadi artinya kalau matahari bisa saya kompres atau menjadi kolaps dari sebuah lubang hitam, maka dimungkinkan fenomena ini teramati. Dan ini yang berkaitan juga dengan cincin cahaya, light ring, yang sempat menyebabkan dunia fisika tahun lalu, di mana EHT ini ada kaitan, tapi memang bukan ini, tapi ada kaitan dengan ini, itu untuk lubang hitam berotasi, tapi konsepnya sama, itu dimungkinkan untuk null geodesic itu membentuk orbit sirkular, orbit melingkar di sebuah pusat massa. Dan agar teramati, maka massa yang teramati itu harus berbentuk lubang hitam agar ukurannya sangat kecil. Kalau misalkan masih berupa matahari misalkan sebelum kolaps ataupun kolapsnya menjadi bintang neutron atau bintang mati putih, maka radius ini masih berada di dalam radius daripada objek-objek yang tadi disebutkan. Ini Event Horizon Telescope. Jadi ini ada kaitan dengan light ring yang diberitakan ditemukan tahun lalu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir kuliah kita yang rekaman minggu ini, yaitu stabilitas orbit foton di ruang waktu Schwarzschild, atau di luar daripada massa yang ruang waktu di luarnya itu dikembangkan oleh matriks Schwarzschild. Kita sekali kembali ke persamaan yang mendikte lintasan foton. Sudah dituliskan, yaitu lagi saja 2 mu divided by r c square k square. Ini persamaan yang mengincorporate tadi yang sudah saya ganti ya. Jadi tadi ada ini dari phi dot square, ini dari t dot square, dari g mu nu x dot nu sama dengan 0 pada theta dot sama dengan 0, karena kita bicara ekuatorial, dan theta pi per 2. Oke, nah kita bisa sedikit ulik bersama ini. Jadi kalau saya bagi semua dengan h square, maka ini menjadi r dot square h square plus 1 r square 1 minus 2 mu r c square k square h square. Nah, ini semua konstan. Jadi kita bisa redefine ini sama dengan 1 per b square, di mana b saya adalah h divided by ck. Oke. Good. Nah, di sini kita bisa lihat, dan juga ini, jadi kita bisa juga absorb, serap saya menjadi, karena r dot saya silah di r di sigma. Jadi kalau saya serap sigma saya menjadi h sigma. Jadi maka karena ingat h itu konstan, sehingga saya bisa scale, ini namanya saya scale parameter affin saya itu, maka r dot square per h square ini bisa teruskan menjadi r dot square saja, lebih simpel setelah saya scaling parameter affin saya, sehingga persamaan di atas itu disusun menjadi r dot square plus 1 over r square 1 minus 2 mu r 1 b square. Sekali lagi, setelah saya lakukan scaling daripada parameter affin saya, dan saya, karena ini konstan, maka saya teruskan redefine sebagai b, dan ini tentu fungsi koordinat saya bilang seperti itu. Nah, sekarang saya bawa ini ke dalam bentuk persamaan mirip-mirip dalam mekanik klasik, yaitu energi total, yaitu kinetik ditambah potensial, maka ini menjadi potensial efektif, maka itu menjadi r dot square. Ini untuk kita anggap unit, karena itu punya massa, tapi dia parameter somehow seperti kinetik ya. Ini plus potensial efektif yang ini sama dengan 1 per b square. Mana sini potensial efektif saya sekarang adalah 1 minus 2 mu divided by r, atau r minus 2 mu divided by r cube. Nah, sekarang kita ingin melihat
bentuk atau titik ekstremum daripada potensial efektif ini, karena terkadang dalam mekanika kita masih ingat misalkan orbitnya elips atau melingkar itu bisa dilihat dari bentuk potensial efektif gravitasi yang dihasilkan di sekitar benda bermassa. Nah, ini juga sama demikian. Jadi kalau saya lihat di sini misalkan, maka tentu pembuat 0 VF saya adalah saat R sama dengan 2M ya, katakan 0. Lantas di mana titik ekstremumnya kita bisa mencari turunan V prime atau dV efektif di R itu menjadi turunan ini menjadi R cube minus R minus 2 mu 3R square ya divided by R to the 6. Nah, ini sebenarnya 0. Jadi titik ekstremum itu sebenarnya 0 turunan fungsi dibagi dengan R dalam parameter R sebenarnya 0 itu berarti mencari titik ekstremumnya. Dan titik ekstremum sini kita bisa lihat, oke, kalau bisa tuliskan ini misalnya menjadi R cube minus 3R cube plus 6 R square mu equal 0 akan menjadi 2R cube minus R square. Maka solusinya adalah R 3 mu. Inilah titik ekstremum saya. Maka sama saya bisa tuliskan, tentu ketika R goes to 0 saya bisa lakukan VF saya menuju minta hingga ya. Ketika ini maka kelihatan ketika 0 makanya minta hingga, dan tentu as R goes to infinity kita bisa lakukan V efektif saya bernilai powernya lebih besar di bawah maka 0. Jadi dari data ini saya bisa plot somehow, dan juga mungkin kita bisa lihat V maksimum V efektif bernilai max itu adalah saat katakan sebagai apa ini sekarang sebagai R, katakan saya R tilde atau gini ya, ini sosial R tilde V efektif R equal R tilde, yang itu bernilai 3 mu minus 2 mu divided by 3 mu to the power of cube 3 itu menjadi mu divided by 27 mu cube atau 127 mu square lah nilai maksimumnya. Maka kalau kita sketch potensial efektif kita bisa dapatkan ini seperti ini, R ini 2 mu, ini 3 mu, ini V efektif, maka ini nilainya misalkan 1/27 mu square, nilai yang ini kan nanti harus ketemu di sini dia titik ini, mungkin semoga saya terlalu salah nomornya ya, harusnya untuk dita hingga menuju dita hingga, dan ini menuju ke bawah, oke. Ini menuju ke minta hingga. Nah, sekarang kita lihat apa makna daripada B di sini, B square. Nah, kita ingin lihat bagaimana apa sih mana B? B itu apa? Sekarang kita mulai dV dr, kita bisa tuliskan sebagai phi dot divided by r dot, dimana sekali lagi phi dot saya adalah dV di sigma dan r dot saya adalah dr di sigma. Nah, dengan masukkan data tadi phi dot kita apa dan r dot saya adalah apa dari persamaan yang tadi, r dot saya adalah tentu r dot saya sini adalah akar daripada 1/b square minus vf ya, itu r dot saya, dan phi dot saya harusnya r square phi dot sama dengan h kalau harusnya ya. Maka
dengan memasukkan itu kita bisa dapatkan divide di R, yaitu file R dan itu tadi itu adalah R square B square minus V efektif min setengah. Oke. Nah sekarang tentu V efektif saya itu menuju 0 saat R goes to infinity. Maka R square divide di R itu bernilai per B kuadrat ini seper B square, tapi kita di sini ada minus half sehingga ini menjadi harusnya menjadi B, dan untuk lebih tepatnya maka harusnya menjadi plus minus B, karena kalau ini saya kuadratkan hasilnya adalah B kuadrat baik plus atau minus. Nah sekarang kita berpikir sekarang pada saat R di jauh tak hingga, maka phi-nya itu bernilai 0. Maka di sini kita bisa dapatkan persamaan solusinya. Kita bisa dapatkan, mungkin solusi di buku itu kurang clean, mungkin kita sedikit off dari apa yang ada di buku. Kita bisa dapatkan persamaan sekarang di R di phi adalah misalkan kita punya plus dan minus B, maka kalau saya ambil yang plusnya misalkan ini menjadi B R square divided by B, jadi kita balikkan gitu ya, maka persamaan saya sekarang menjadi R sama dengan minus B divided by phi. Atau kalau saya misalkan sebaliknya, kalau saya pakai misalkan di R divided lah minus R square B, maka saya tekan di sini menjadi tanda plus. Supaya misalkan di R di phi adalah minus R square per B, maka sekarang harusnya adalah B divided by phi. R adalah nah ini tentu kita tadi pertimbangkan saat phi menuju 0 ya, tapi kita di sini ada kita bisa dekati ini menjadi B sama dengan R phi. Nah, ini sama kalau berlaku kalau kita lihat ini sudut. Jadi kalau misalkan saya bicara jadi kalau misalkan ini bidang saya, maka ini titik R sama 0, maka ini adalah phi gitu ya. Dan tentu kita tadi setuju bahwa di tak hingga maka phi saya akan menuju 0, maka ini R saya, maka kita bisa katakan sini B dari persamaan ini B R phi berarti somehow adalah panjang daripada yang ini, yang kita anggap sebagai namanya mirip-mirip kalau kasus temukan itu semacam parameter impact. Jadi untuk phi kecil maka berlaku di sini, untuk phi kecil maka berlaku B itu adalah R phi, dan adalah solusi pada persamaan kita di sini. Nah sekarang kita kembali, jadi sepertinya B di sini adalah parameter impact, yang mana dalam hitungan adalah kalau kalau partikel datang pada jarak ke titik ini namanya titik sentral ini lebih pada parameter impact, maka tumbukan kemudian terjadi kalau secara mekanika kuantum. Tapi kalau misalkan peluang untuk ditumbuhkan itu cukup besar, sementara kalau misalkan jauh daripada parameter impact maka dimungkinkan untuk lepas ke titik tumbukan. Nah sekarang kita lihat apakah memang B ini semacam parameter impact. Kita kembali ke definisi R dot square adalah per B square minus VF, dan kita bahwa VF max adalah maksimum itu adalah per 27 mu square gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan atau kita bisa lihat di sini per B square adalah R dot square plus VF. Ini mirip-mirip seperti total energi,
karena kinetik tambah potensial. Jadi kalau super B square saya misalkan lebih besar daripada VF efektif, jadi energinya cukup besar, maka kita bisa lihat ini mengatakan bahwa untuk maksimum itu artinya super B square saya itu lebih besar daripada 27 mu square, maka B saya harus lebih besar ini harusnya lebih kecil daripada 3/3 mu, maka yang terjadi adalah si partikel akan, jadi di kurva ini sini, si partikel bisa melewati dari hingga itu bisa melewati titik ini dan jatuh ke dalam. Oke. Karena somehow quote unquote kalau kita lihat B square itu semacam energi daripada si partikel. Kalau dia lebih besar daripada nilai potensial efektif maksimumnya, maka dari hingga si partikel bisa melewati titik puncak dan jatuh ke dalam. Artinya dari hingga kalau misalkan dari jauh, ini pusat, ini masanya, ini parameter B impact saya, titik quote unquote impact parameter, dan kalau parameter B impact saya lebih kecil dibanding ini, jadi ada nilai di sini 3/3 mu misalkan, maka dia akan jatuh dan tertarik ke dalam. Itu fisika ini akan tertarik ke pusat gravitasi. Tapi kalau misalkan super B square itu lebih kecil daripada 1/27 mu square, jadi dari segi efektif potensial tadi kita lihat seperti, maka si partikelnya dari hingga dia tidak bisa naik, dia akan jatuh lagi menuju hingga. Itu berarti karena energinya tidak cukup kuat. Kalau kita pakai analogi itu, maka kalau ini berarti solusinya lebih besar pada 3/3 mu, maka untuk yang kasus ini misalkan saya pakai warna merah, yang ini, misalkan di sini si partikel memiliki sebuah titik balik satu buah dan bisa kembali di hingga. Oke, itu gambarannya. Nah, secara potensial maka si partikel dari hingga karena energinya quote unquote energinya tidak cukup besar, maka dia tidak bisa naik dan dia kembali ke hingga. Nah, dari sisi kestabilan kita bisa lihat di sini titik 3 mu ini di mana dimungkinkan si cahaya itu membentuk cincin atau light ring atau tapi titik sini kan tidak stabil, maka untuk lubang hitam Schwarzschild bisa kita simpulkan bahwa cahaya itu kalau tidak bergerak menuju pengamat kembali, atau dia akan jatuh ke pusat gravitasi. Atau kita juga simpulkan bahwa titik R sama dengan 3 mu sebagai jari-jari daripada cincin cahaya itu tidak stabil. Baik, ini rekaman kuliah kita, dan kita akan ketemu secara Google Meet pada Senin sore pukul 3 WIB. Terima kasih.